Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita kembali bertemu dalam renungan pagi. Tapi sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk kesehatan waktu yang Tuhan berikan kepada kami di pagi hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami. Sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami memahami, mengerti, dan dapat kami lakukan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pada hari Selasa ini, yaitu tanggal 5 Maret 2024, yaitu yang tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada Jemaat 1 Tesalonika 5 ayat 24. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, doa yang dicatat dalam ayat renungan kita hari ini ditutup dengan pernyataan mengenai kesetiaan Allah. Diiringi dengan sebuah janji yang penting. Dikatakan tadi, ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Apakah yang Allah inginkan dari kita dan apa yang Ia janjikan kepada kita? Tuhan menginginkan kita mengalami penyucian, yaitu hidup di dalam kebenaran. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Dikatakan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3 dan ayat 4. Adalah kehendak Tuhan bahwa kita bertumbuh dalam proses pengudusan hidup, atau dengan kata lain, tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Saat kita hidup bagi Tuhan, tiap-tiap hari sambil menunggu kedatangannya kembali, Ia ingin kita bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. Ia ingin agar hidup kita semakin lama semakin bersih dari kesalahan. Kalau kita baca di dalam Filipi 2 ayat 15, dia mengatakan seperti ini, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Dan sesaat ini sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, bagaimana keinginan Tuhan ini dapat terjadi? Hanya oleh karya Tuhan kita yang setia dan yang sudah berjanji untuk setia. Dikatakan tadi, Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Bagaimana cara Tuhan untuk melakukan proses ini? Jawabnya adalah melalui firman Tuhan. Di dalam doanya bagi murid-muridnya sebelum Ia disalibkan, dikatakan dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Tuhan ingin melepaskan kuasa firman-Nya dalam kehidupan kita, mengubah cara kita berpikir atau bertindak. Tuhan ingin agar sejalan dengan kehendak Yesus untuk gerejanya. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, dikatakan tadi bahwa untuk menguduskannya sesudah Ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa bercacat. Atau kita katakan kerut atau yang serupa dengan itu. Karena itu panggilan ini pula lah umat
dan para hamba Tuhan telah masuk dalam satu kehidupan, yaitu penuh tantangan dan pergumulan, bagaikan dikatakan domba di tengah serigala. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, pergumulan tiada akhir ini seringkali membuat banyak orang percaya menjadi undur. Beberapa kepahitan dan bahkan hingga menyangkal Tuhan. Pada titik kritis dalam sebuah panggilan, itulah kita harus menyadari satu hal penting, bahwa ketika Tuhan memanggil kita untuk mempersekutukan maupun pelayanan, Ia tahu semua hal dan resiko yang akan kita hadapi. Itu sebabnya tadi katakan bahwa Ia yang memanggil kamu adalah setia. Di dalam keadaan apapun, Dia ada dalam dan bersama kita, menopang dan menghibur, menguatkan serta memimpin. Providensi serta imandensi Allah ini memberikan jaminan yang teguh bahwa kita tidak sendirian, meskipun secara fisik kita tidak dapat melihat kehadirannya, seperti yang dikatakannya kalau kita baca di dalam Matius 28 ayat 20, bahwa Dia memberkati kita, Dia menjaga kita, Dia senantiasa terus melindungi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, kebenaran kedua adalah Ia akan menyelesaikan. Menyelesaikan apa? Menyelesaikan panggilan Ia nyatakan dalam hidup itu. Kebenaran itu menyatakan dua hal. Yang pertama dikatakan bahwa tanpa Tuhan kita tidak akan mampu berjuang dalam panggilan itu. Dan karena keadaan ketidakmampuan itulah, maka kita perlu bersandar sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan juga yang memperlengkapi kita. Dan Tuhan akan menepati janjinya di dalam kehidupan kita. Dia tidak membiarkan kita karena Dia tahu sampai di mana batas kemampuan kita. Karena itu setiap pekerjaan kita, Dia tetap melindungi, menyertai kita, asal kita mau untuk melaksanakan setiap pekerjaannya. Dan ingat dikatakan supaya kita dipanggilnya tidak bercacat. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Dan kami juga bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau memanggil kami adalah setia. Dan Tuhan juga akan menggenapi janji-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam kehidupan keseharian kami, biarlah Tuhan melindungi, menyertai kami. Dan ketika Tuhan juga memanggil kami sebagai alat Tuhan, Tuhan pasti memampukan kami untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terimalah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.